Listrik bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan konsumsi energi sebesar 40%. Permintaan akan energi tersebut dapat meningkat 3 kali lipat hingga tahun 2030. Untuk mengurangi produksi energi berbahan dasar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, sudah saatnya pemerintah memberdayakan energi baru terbarukan yang memang merupakan kekayaan alam dari bangsa Indonesia ini. Pertanyaannya, seberapa besarkah potensi energi yang telah dimanfaatkan? Paris Agreement tahun 2015 merupakan komitmen global untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat. Strategi pemerintah melaksanakan komitmen tersebut adalah berupaya agar target 23% energi terbarukan tahun 2025 dapat tercapai. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tidak hanya besar, namun juga beraneka ragam. Sebut saja panas bumi, air, matahari, bioenergi, arus laut, juga angin. Potensi energi terbarukan tersebut lebih dari 400.000 megawatt dan saat ini baru dimanfaatkan sekitar 10.000 megawatt atau 3% dari potensi. Menjadi tugas kita bersama untuk mendorong energi terbarukan ke depan dengan strategi yang juga tepat yang akhirnya energi terbarukan dapat memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat, tentu dengan harga yang terjangkau. Sebelum masuk listrik kita menggunakan lampu kalen pakai minyak tanah. Dan masyarakat sekarang ini sudah menikmati, tidak kayak dulu. Dulu itu kan habis panen masyarakat juga diam karena tidak ada pekerjaan. Sekarang sudah alhamdulillah karena semakin adanya proyek masuk, dia menikmati, tidak ada lagi bilang sistem istirahat, tidak ada lagi untuk tinggal di rumah sepanjang orang mau bekerja. Dan sekarang ini kita ini merasa bersyukur karena semakin adanya jalanan proyek masuk di persawahan itu, makanya penghasilan itu gampang sekali diambil untuk dinikmati masyarakat. Kalau kita ngambil hasil dari persawahan itu, kalau panen, kita naik memakai kuda, sekarang semakin adanya proyek masuk di wilayah di Desa Gede Timur ini, dia tidak memakai kuda lagi, dia pakai motor atau pakai mobil karena jalan proyeknya masuk di persawahan itu enak sekali dinikmati masyarakat sekarang. Adanya proyek PLN PLTB masuk di wilayah kami di Desa Gede Timur ini, saya mengharapkan dan masyarakat juga mengharapkan mudah-mudahan pembayaran listrik di desa kami ini bahkan kalau boleh digratiskan, kalau boleh, supaya masyarakat juga menikmatinya. Pembangunan energi untuk pembangkit listrik harus dari sumber energi dalam negeri. Indonesia akan beralih ke energi yang lebih berkelanjutan dan lebih bersih secara bertahap. Pengembangan energi terbarukan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an, dimulai dari pengembangan panas bumi. Tugas kita saat ini adalah bagaimana mempercepat perkembangannya dengan strategi yang tepat. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Archandra Tahar yang merupakan Wakil Menteri ESDM dan kita berada di Jeneponto di Sulawesi Selatan ya. Nah Pak, kita tahu bersama bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sedang menggalakkan yang namanya pembangunan energi baru terbarukan. Nah sebenarnya seberapa pentingkah energi ini dan bagaimana cara shifting dari energi yang berbahan dasar fosil sebelumnya Pak? Kalau kita melihat visi kita ke depan, bahwa selama ini
kita adalah net importer dari sisi minyak. Nah, kalau net importer itu artinya apa? Ketahanan energi kita bergantung kepada negara lain. Nah, dari sisi itu boleh nggak ke depan itu kita tidak lagi bergantung kepada negara di luar Indonesia. Dari sisi visi ini, bahwa kita selama ini atau sejak tahun 2004 sebagai net importing country, sehingga kita dinamakan supply kita itu bergantung dari foreign based supply, ya, menuju kepada supply yang berasal dari dalam negeri. Apa tuh supply yang berasal dari dalam negeri? Adalah listrik, ya. Kalau kita lihat apa source listrik kita di Indonesia, salah satunya adalah angin, potensi angin ini, ya. Nah, ini kita harapkan dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga Bayu ini, maka akan menambah reserve kita di Indonesia dari sisi kelistrikan, yang nantinya dengan adanya program 35.000 megawatt, reserve margin kita itu lebih dari 30%. Nah, dari 35.000 megawatt, dari total energi mix kita, sesuai dengan rencana nasional kita, bahwa tahun 2025 nanti yang berasal dari energi terbarukan itu adalah 23%. Sekarang dari sisi pembangkitan, energi mix kita berasal dari energi terbarukan baru 12,sekian%. Untuk mencapai 23% total, kalau total itu masih jauh. Nah, ini adalah usaha kita untuk mendorong energi terbarukan bisa masuk dalam grid nasional kita. Oke, baik Pak. Kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa goalnya sebenarnya masih jauh nih Pak. Sepertinya pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM harus berlari untuk mengejar goal yaitu 35.000 megawatt ya Pak. Nah, apa strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM dalam hal ini pembangunan energi baru terbarukan Pak? Untuk energi terbarukan, totalnya sekarang, total bukan hanya pembangkit, itu baru sekitar 7%. Ya. Target kita 23%. Jadi masih gapnya masih besar. Betul. Untuk itu, ini salah satunya, PLTB ini salah satu usaha kita untuk menaikkan atau menutup gap tadi. Apalagi kita akan mengusahakan mendorong ya rumah-rumah dipasang rooftop ya dengan solar PV, ya rooftop solar PV, sehingga nanti juga dari energi matahari juga masuk ke dalam grid kita, sehingga nanti yang porsi energi terbarukan yang 23% itu insya Allah bisa tercapai, ya. Apalagi usaha kita, ya. Selain pembangkit listrik tenaga surya, ini PLTB yang cukup besar, 70-an megawatt, juga jenis pembangkit yang lain, biomass, biogas, hydropower, ya, mikrohidro, ya. Semua potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia itu kita usahakan untuk dikembangkan, sehingga apa? Kita bisa menghasilkan energi yang menyuplai kebutuhan rakyat kita dan tidak bergantung kepada negara lain. Itu visi kita ke depan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kekayaan alam dan energi yang besar, dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan energi nasional, salah satunya adalah energi terbarukan. Panas bumi juga merupakan energi terbarukan yang cukup besar dan potensinya mencapai 29.000 megawatt. Saat ini sudah dimanfaatkan hampir 2.000 megawatt dan Indonesia menjadi pemanfaat panas bumi nomor 2 setelah Amerika. Energi terbarukan lainnya adalah air, yang memiliki potensi sekitar 75.000 megawatt. Juga ada tenaga matahari dan energi terbarukan lainnya yang sudah terpasang sekitar 400 megawatt. Selain itu, salah satu energi terbarukan yang sedang populer adalah berasal dari angin, di mana sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar sekitar 60.000 megawatt. Dan hal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah agar dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Beberapa di antaranya yaitu pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jadi untuk mengakali investor itu seperti apa Pak peraturan yang dibuat pemerintah? Apakah ada perubahan atau tetap pada peraturan yang sebelumnya Pak? Kita harus meyakinkan investor bahwa dari sisi investasi, tarif yang kita syaratkan, salah satunya adalah harus lebih rendah dari lokal BPP, itu bisa tercapai ya. Kita harus bisa meyakinkan bahwa itu sebenarnya cukup kok buat usaha mereka ya. Kita juga nggak menginginkan mereka berusaha di sini kemudian tidak mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, bagaimana caranya mereka masih mendapatkan keuntungan yang wajar? Di sisi lain bahwa harga listrik yang mereka produksikan bisa terjangkau buat masyarakat. Ini adalah tantangan kita. Harganya murah, sementara investor juga masih untung untuk berusaha. Oke, jadi bisa dibilang pemerintah menyediakan win-win solution untuk kedua pihak nih Pak. Itu yang kita harapkan dan kita desain peraturan yang kita punya ya. Dengan permen kita desain seperti itu. Kadang-kadang tidak semua jenis energi terbarukan masuk dalam skim harga seperti itu. Ya, misalnya harganya kadang-kadang masih tinggi dari lokal BPP ya, lokal biaya pokok produksi ya. Nah, untuk itu kita juga ada jalan keluarnya. Kalau seandainya harganya lebih tinggi dari BPP setempat, maka silahkan bicara dengan PLN secara bisnis to bisnis. Ya, ada sebenarnya jalan keluarnya. Yang penting adalah bagaimana kedua belah pihak, PLN dan investor itu bisa bicara dan keluar dengan tarif yang kira-kira menguntungkan PLN dan juga menguntungkan investor. Betul. Oke. Nah, baik Pak. Kalau kita melihat ya, PLTB ini adalah memang untuk memberikan energi yang berkeadilan bagi masyarakat. Nah, sejauh ini dengan pembangunan energi baru terbarukan ini, seberapa besar manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat, Pak? Coba kita lihat dari sisi elektrifikasi rasio kita ya. Insya Allah tahun depan kita targetkan lebih dari 99%. Seluruh Indonesia akan terlistriki. Ini target kita ya. Nah, apakah itu bisa tercapai? Ini tercapai apa tidaknya tentu yang kita harapkan adalah by investor, PLN, kita di regulator juga memberikan iklim yang kondusif sehingga capaian rasio elektrifikasi. Sekarang kita masih dalam 98% ya. Insya Allah tahun depan 99%. Target ini bisa tercapai. Nah, kita berharap usaha keras kita semua sehingga rakyat yang dinamakan berkeadilan, kalau masyarakat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan lain-lain menikmati listrik, ya, bisa nggak saudara-saudara kita yang di pulau lain, di Papua, ya, juga menikmati listrik seperti saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Dan ini yang berkeadilan itu menurut kita. Ya, selain program listrik berkeadilan kan juga BBM satu harga. Ya, mereka juga bisa menikmati harga BBM seperti saudara mereka yang di pulau lain, di Papua dan di Pulau Jawa. Mungkin nggak? Nah, ini yang dinamakan berkeadilan oleh pemerintah ya, Pak. Dan sudah dikerjakan BBM satu harga sudah kita kerjakan, dan ini juga menyangkut di sektor listrik juga sama. Ya. Pak, kalau kita saat ini kan kita lagi di PLTB di Tolo ini, Pak. Bagaimana proses pembangunan PLTB yang ada di sini? Apakah memang sesuai dengan yang sudah dijadwalkan atau molor atau mungkin lebih cepat, Pak? Ini rasanya beroperasi 1 tahun lebih cepat ya. Wow. Okay. Ya, ini saya juga surprise bahwa mereka bisa mengerjakan 1 tahun lebih cepat. Kapasitas sekitar 72 megawatt ya. Tingginya ini lebih tinggi dari Monas. Ya, tinggi satu tower ini lebih tinggi dari Monas dengan kapasitas 3,6 megawatt satu tower ya. Dibandingkan yang Sidrap yang diresmikan oleh Bapak Presiden, ini juga lebih tinggi. Ya, capacity faktornya sekitar 35%. Ini cukup bagus sekali ya kalau untuk wind tower ya. Wow, okay. Dan mereka mengatakan ya kita bisa mencapai tarif yang diharapkan oleh pemerintah, dan ini kita patut bersyukur. Ternyata wind turbine ini, wind farm ini bisa menghasilkan listrik
yang terjangkau, dan kita sangat appreciate kepada investornya. Wah, luar biasa Pak. Ya. Jadi ini kerja yang sangat bagus dan nyata ya Pak ya. Ya. Nah, kapan PLTB di Tolo ini akan mulai beroperasi Pak? Kita berharap operasinya itu sekitar bulan November ya. Tahun ini ya? Tahun ini. Semoga kalau kita melihat perkembangannya di sana masih ada pembangunan. Insya Allah tahun ini kita berharap bisa beroperasi. Apabila pemanfaatan energi terbarukan terus dipercepat, niscaya target kelistrikan nasional atau rasio elektrifikasi 99% tahun 2019 makin bisa tercapai. Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi semakin baik, semakin mudah dan sejahtera. Karena sejatinya listrik tidak hanya memberikan penerangan, tapi juga membuka peradaban dan mendorong pembangunan ekonomi. Listrik harus bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia dimanapun berada. Itulah energi berkeadilan. Syarat untuk terwujudnya energi berkeadilan adalah listrik harus tersedia. Pasokannya harus cukup, distribusinya harus menjangkau seluruh wilayah, dan tarifnya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, saya mendukung energi terbarukan untuk lebih kompetitif harganya. Dan untuk membuat energi terbarukan menjadi lebih kompetitif, satu hal yang bisa dilakukan oleh PLN adalah melakukan lelang secara spesifik di lokasi yang sudah ditentukan, di mana studi jaringannya dan studi kelayakannya sudah dilakukan sebelumnya oleh PLN. Dengan ini kita bisa mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif dari pengembang energi terbarukan. Tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut bukan sebuah pekerjaan mudah. Namun, apakah energi berkeadilan tersebut dapat terwujud di tengah berbagai tantangan yang perlu diselesaikan? Kita simak berikut ini. Jadi ini adalah upaya jangka pendek yang sudah mulai dilakukan dan jangka panjang memang masih akan terus dilakukan ya Pak? Jangka panjang yaitu dengan program 35.000 megawatt. Ya, yang insya Allah tahun depan sekitar 20.000 megawatt akan komplit dan di commissioning, ya, sehingga masuk ke dalam grid nasional kita. Nah, sisanya yang 15.000 megawatt kita sesuaikan dengan perencanaannya, sehingga nanti PLN mempunyai reserve margin yang cukup dan targetnya sekitar 30%. Oke, baik. Nah, harapan nih Pak untuk investor di energi baru terbarukan ini dan bagaimana dengan masyarakat di Indonesia seperti apa Pak? Harapan kita silahkan berinvestasi di Indonesia, tidak saja di energi terbarukan, juga untuk sektor-sektor lain. Khusus untuk energi terbarukan, dicoba dulu apakah tarifnya benar tidak ekonomis. Karena pada dasarnya ini contohnya ya, yang PLTB di sini Jeneponto ini, mereka toh mampu ya membangun ini udah hampir jadi ya. Betul. Dan 1 tahun lebih cepat lagi. Ya. Kalau ada alasan-alasan yang dimana keekonomiannya kurang, mari kita bicarakan, ajak PLN bicara, dan PLN juga sepakat dengan kita bahwa energi terbarukan ini bukan lagi sesuatu yang harus kita perdebatkan. Ini bukan masalah debatnya. Ini adalah sebuah keharusan. Kenapa? Kita adalah net importing country. Kemudian cadangan minyak kita makin lama makin menipis. Ya. Cadangan minyak kita dibandingkan dunia itu hanya 0,2%. Kecil sekali. Ya. Kemudian proven reserve kita hanya sekitar 3,2 miliar barrel. Ya. Kita produksi sekarang sekitar 800.000, kurang sedikit 800.000 barrel per day. Ya. Kebutuhan kita untuk oil di Indonesia itu 1,4 juta barrel per day. Jadi ada 600.000 lagi gap yang harus tidak seimbang ya Pak ya? Kita impor. Ya. Nah untuk itu, kalau ada usaha-usaha bagaimana cara mengkonversikan energi fosil menjadi energi listrik, ya, dan ini yang sedang kita lakukan. Termasuk usaha kita untuk
memulai merubah transportasi kita di Indonesia dari energi fosil ke electric car. Dan ini yang sedang kita usahakan. Semoga nanti suatu saat bahwa dengan electric car ini beban impor dari si migas bisa dikurangi. Dan neraca perdagangan kita akan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wakil Menteri atas waktunya ya. Indonesia kembali mencatatkan perkembangan yang signifikan dari pemanfaatan energi terbarukan. Setelah peresmian PLTB Sidrap oleh Presiden Joko Widodo di bulan Juli lalu, kini saatnya untuk PLTB Tolo di Jene Ponto, Sulawesi Selatan yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Tapi yang penting adalah tarif listrik untuk masyarakat yang harus tetap efektif sehingga hal tersebut bisa menciptakan energi yang berkeadilan. Saya Grace Blessing, sampai jumpa di Energi Indonesia selanjutnya. Metro TV, knowledge to elevate.